Halo semuanya. Nah, jadi pada video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai fluida statis. Untuk itu, ayo simak videonya. Pada video pembelajaran ini kita akan belajar bersama Kak Atika. Kak Atika adalah mahasiswi pendidikan fisika FKIP Unsri. Ayo simak videonya untuk mempelajari lebih lanjut mengenai fluida statis. Kalian pasti pernah melihat sebuah kapal mengangkut sebuah muatan besar dan ataupun kapal-kapal yang berlayar dengan orang-orang yang banyak di atas lautan, tapi dia tidak tenggelam. Nah, mengapa ya ini bisa terjadi? Untuk mengetahui itu lebih lanjut, yuk simak videonya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai fluida statis, apa itu fluida? Jadi fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Selanjutnya yaitu pengertian fluida statis. Nah, jadi fluida statis adalah zat gas maupun zat cair yang diam. Contohnya yaitu zat cair di dalam gelas ataupun air di dalam ember. Nah, pada video ini kita akan membahas 3 submateri, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Tekanan hidrostatis. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai tekanan hidrostatis, apa itu tekanan? Nah, jadi tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas. Nah, tekanan dirumuskan dengan P sama dengan F per A. P adalah tekanan dengan satuan Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, A adalah 2/4 dengan satuan meter persegi. Nah, adapun hal yang harus kalian ketahui yaitu konversi dari satuan tekanan. 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter segi, lalu 1 bar sama dengan 1 kali 10 kali 5 Pascal, lalu 1 ATM sama dengan 101,321 Pascal, dan ataupun 1 ATM bisa 760 mmHg. Baiklah, setelah tadi kita mengetahui apa itu tekanan, nah sekarang kita akan membahas mengenai tekanan hidrostatis. Nah, jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Tekanan ini dirumuskan dengan pH sama dengan rho GH. Nah, pH itu adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. H adalah kedalaman permukaan fluida yang satuan meter. Nah, jadi semakin tinggi permukaan zat cair tersebut dalam wadah, maka zat cair tersebut akan semakin berat, sehingga tekanan yang dikerjakan zat cair tersebut pada dasar wadah akan semakin berat. Setelah tadi kita mempelajari mengenai tekanan hidrostatis, sekarang kita akan mempelajari mengenai hukum Pascal. Nah, jadi hukum Pascal itu ditemukan oleh salah satu ilmuwan dari Prancis yang bernama Blaise Pascal pada tahun 1623. Nah, di mana bunyi hukum Pascal ini jika tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruangan tertutup diteruskan tanpa berkurang ke tiap titik dalam fluida dan ke dinding bencana. Nah, adapun rumus dari hukum Pascal yakni P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P1 P2 adalah tekanan pada piston 1 dan 2 dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. F1 F2 adalah gaya tekan pada piston 1 dan 2 dengan satuan Newton. A1 A2 adalah luas penampang pada piston 1 dan 2 dengan satuan meter persegi. Setelah tadi kita mengetahui terkait dengan teori dari hukum Pascal, sekarang kita juga harus mengetahui mengenai penerapan dari hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Nah, di sini ada contohnya yaitu ada dongkrak hidrolik, ada rem hidrolik, dan juga ada pompa hidrolik. Nah, setelah tadi kita mempelajari terkait dengan tekanan hidrostatis, hukum Pascal, sekarang kita masuk ke submateri yang ketiga yaitu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini ditemukan oleh salah satu ilmuwan dari Yunani pada tahun 287 sampai 212 Masehi yang bernama Archimedes. Nah, mungkin kita udah sering banget ya dengar cerita mengenai penemuan dari Archimedes. Nah, untuk itu yuk kita simak video selanjutnya mengenai teori dari hukum Archimedes ini. Nah,
Adapun bunyi dari hukum Archimedes, yakni gaya apung pada suatu benda yang tercelup dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, selain itu ada juga nih rumus dari hukum Archimedes, yaitu Fa sama dengan F2 dikurangi F1 sama dengan rho F dikali G dikali A dikali H2 dikurangi H1 sama dengan rho F dikali G dikali A dikali delta H sama dengan rho F dikali G dikali VT sama dengan MF dikali G. Nah, jadi Fa itu adalah gaya angkat ke atas dengan satuan Newton, rho F adalah massa fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah kecepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, A adalah luas permukaan dengan satuan meter persegi, Ft adalah volume benda tercelup atau volume fluida yang dipindahkan dengan 1 meter kubik, dan delta H adalah selisih tinggi dengan satuan meter. Oke, nah jadi pada hukum Archimedes ini terdapat 3 keadaan benda dalam fluida. Yang pertama yaitu benda terapung, yang kedua benda melayang, yang ketiga benda tenggelam. Nah, yang pertama ya ini benda terapung. Nah, jadi bisa kalian lihat pada gambar di samping itu ada telur, posisinya itu terapung di dalam air. Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Karena massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida, maka dari itu benda itu akan terapung dan juga posisinya setengah berada di atas permukaan dan setengah lagi itu tercelup di dalam fluida. Adapun syarat dari benda mengapung yakni rho B lebih kecil dari rho F. Lalu yang kedua yakni ada benda melayang. Nah, di mana bisa kalian lihat pada gambar di samping itu telur dengan posisi melayang di dalam air. Hal ini disebabkan karena massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, maka dari itu benda itu akan melayang. Nah, di mana posisi dari benda melayang yaitu tidak menyentuh dasar permukaan dan juga tidak menyentuh atas permukaan. Nah, lalu syarat dari benda melayang yaitu rho B sama dengan rho F. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu benda tenggelam, yang dimana bisa kalian lihat pada gambar di samping itu ada posisi telur tenggelam di dalam air. Hal ini disebabkan karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida, maka dari itu benda itu akan melayang. Nah, posisinya yaitu benda tersebut akan menyentuh dasar dari permukaan. Nah, adapun syarat dari benda tenggelam yakni rho B lebih besar daripada rho F. Nah, setelah kita mengetahui 3 keadaan benda dalam fluida, adapun contoh penerapan dari hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu balon udara. Nah, balon udara ini mungkin udah pernah kita lihat di manapun, ya ini seperti di suatu festival. Lalu yang kedua yaitu ada kapal laut. Nah, kapal laut ini biasa digunakan untuk mengangkat suatu barang untuk menyeberang pulau dan juga atau untuk mudik. Lalu yang ketiga yaitu ada kapal selam. Yang keempat yaitu ada hidrometer. Hidrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis cairan. Gimana nih? Masih pada mau lanjut? Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, jadi sini ada sebuah benda dengan volume 200 cm3 terapung di dalam air. Nah, massa jenis benda dan massa jenis zat cair ini berturut-turut 0,8 gram per cm3 dan 1 gram per cm3. Pertanyaannya, berapa volume benda yang muncul di atas permukaan air? Nah, jadi pertama kita cari terlebih dahulu volume benda yang tercelup, di mana W sama dengan Fa. W sendiri kita menggunakan rho B dikali G dikali VB sama dengan rho F dikali G dikali V2. V2 ini sebagai volume benda tercelup ya. Nah, lalu kita hilangkan G-nya karena kedua ruas ini sama. Nah, selanjutnya yaitu tersisa rho B dikali VB sama dengan rho F dikali V2. Nah, kita masukkan nilainya 0,8 gram per cm3 dikali 200 cm3 sama dengan 1 gram per cm3 dikalikan dengan V2. Maka diperolehlah V2 tersebut adalah 160 cm3. Nah, jadi V2 ini volume bendanya tercelup yaitu adalah 160 cm3. Nah, selanjutnya ya ini kita cari volume benda yang muncul di atas permukaan, yakni V sama dengan V1 ditambah V2.
V tadi kita udah ada di soal, yaitu 200 cm3 sama dengan V1 ini yang akan kita cari ditambah dengan 160 cm3. Lalu kita minta ruaskan, maka V1 sama dengan 200 cm3 dikurangi dengan 160 cm3. Nah, maka diperolehlah V1 itu sama dengan 40 cm3. Nah, jadi volume benda yang muncul di atas permukaan air adalah 40 cm3. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kakak tutup, kakak ada closing statement nih, yaitu setiap kali kamu belajar, kamu sedang menambah kecerdasanmu dan membuka pintu kesempatan baru untuk masa depanmu. Oke, terima kasih dan see you.